hangat kita saksikan bersama. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait relasi terkait kunjungan dari silaturahim ini. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Saihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, untuk menyampaikan poin-poin silaturahim pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Sekjen Partai Nasdem beserta seluruh jajaran pengurus dan juga Kang Ilham Habibie, juga seluruh jajaran pengurus PKS yang saya hormati, saya banggakan. Insan pers yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita menjadi sebuah hari yang membahagiakan bagi PKS dengan kehadiran Kang Ilham Habibie. Saya kira ini juga mungkin kunjungan balasan. Dulu waktu beberapa bulan yang lalu kami dari DPP PKS juga pernah berkunjung ke Habibie Center dan banyak mendiskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan hari ini alhamdulillah Kang Ilham Habibie malah yang hadir di DPP PKS, juga tadi sharing beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita menumbuh kembangkan kira-kira masa depan bangsa kita menuju Indonesia emas. Ada kesepakatan di antara kami bahwa memang perlu untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Ya, tentu ini yang sangat menarik, apalagi saya kira beliau ini dalam hal ini memang kita kenal dari terahnya Habibie ini memang betul-betul sangat expert lah dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga ini sangat diperlukan untuk ke depan bisa langsung berkiprah menjadi tokoh-tokoh bangsa ini, melanjutkan kepemimpinan Habibie. Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini saya menyambut baik ya dari teman-teman Partai Nasdem yang terus berupaya ingin mencari sosok-sosok pemimpin untuk negeri kita, termasuk yang insya Allah akan kita persiapkan di dalam pilkada di Jawa Barat. Nah, tentu ini juga sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Ketum Nasdem kepada saya saat perbincangan beberapa waktu yang lalu, beliau secara khusus spesifik menyebut nama Kang Ilham Habibie ini, dan alhamdulillah ini sekarang bisa justru kita kehadiran beliau, dan beliau juga sudah mulai berkeliling. Mudah-mudahan ini kita akan ketemu dengan momentum yang pas dalam pilkada serentak di 2024 ini, khususnya di Jawa Barat. Saya kira terima kasih pada Pak Sekjen dan jajaran Nasdem, juga Kang Ilham Habibie yang sudah berkunjung ke DPP PKS ini. Mudah-mudahan insya Allah ada titik-titik temu untuk membangun kebersamaan di antara PKS dengan Nasdem, baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Presiden PKS Ahmad Saihu, dan kami persilahkan kepada Bapak Sekjen untuk sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor PKS ini salah satu gedung yang sangat familiar untuk Nasdem. Ketika ulang tahun PKS kemarin, itu rombongan Nasdem itu terbanyak dalam sejarah menghadiri undangan. Saya mau to the point saja, nanti kita dengar banyak yang bilang. Tadi kami bicara banyak tentang Jawa Barat. Mengapa Jawa Barat? Mengapa Jawa Barat secara khusus menjadi atensi kita? Mengapa Jawa Barat menjadi pilihan Kang Ilham dalam membenahi Indonesia menuju Indonesia emas? Karena Jawa Barat provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat berpenduduk terbesar di Indonesia. Jawa Barat lumbung industri Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, pesantren terbanyak di Indonesia ini juga ada di Jawa Barat. Nah, tadi kita juga singgung DKI,
kita dikejar oleh deadline. Jadi kedatangan kami di sini untuk bersilaturahmi saling melengkapi. PKS meskipun banyak sekali kursinya di Jawa Barat tetap tidak cukup. Apalagi Nasdem yang cuma 7 atau 8. Jadi kalau kita bisa mengulangi success story koalisi 01, kenapa tidak? Itu. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar biar nanti kita akan dengar apa visi Kang Ilham. Tadi beliau menjelaskan itu, kita bersama-sama menghentikan beliau seperti ayahanda. Kalau ngomong tuh nggak ada berhentinya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tanpa berpanjang kata, kita persilakan kepada Dr. Ilham Habibie untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada PKS serta jajarannya, terutama kepada Pak Ahmad Saiku dan teman-teman lainnya, dan mohon maaf saya tidak sebut satu-satu. Dan tentunya juga kepada rekan-rekan dari Nasdem, terutama Pak Taslim dan Bapak Ibu lainnya yang sekali lagi mohon maaf saya tidak sebut satu-satu. Yang pertama kali, selain itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena olehnya kita berada di sini bersama-sama dalam situasi kondisi ini dan bisa ada kesempatan untuk berdiskusi dan juga menerangkan banyak sekali hal kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari insan pers. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Saiku dan juga Pak Taslim, Jawa Barat memang adalah satu provinsi yang sangat penting buat Indonesia. Dan itu karena kalau kita lihat masa depan kita, Indonesia emas, itu adalah tinggal 21 tahun lagi. Tapi bagaimana mencapainya? Apa artinya Indonesia emas? Indonesia emas adalah Indonesia yang maju. Dan kemajuan itu bagaimana mencapainya? Kita untuk itu tidak harus kita jauh-jauh. Kita lihat saja contoh di lain negara seperti apa. Jadi negara apa di Asia yang telah melalui proses menjadi negara maju? Mungkin yang langsung kita ingat adalah Jepang atau Korea. Yang akhir-akhir ini dalam 30 tahun yang lalu ini yang biasa itu Tiongkok. Kalau kita lihat tahun 90-an, Tiongkok masih di bawah kita. Sekarang mereka udah 2 kali di atas kita. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh sangat tepat oleh Pak Ahmad Saiku, kuncinya adalah di sumber daya manusianya. Tapi bagaimana caranya? Apakah hanya cukup mendidik secara akademis itu langsung kita menjadi negara maju? Tidak juga. Mereka itu harus kerja diberi kesempatan untuk berkarya, untuk menciptakan nilai tambah ekonomis. Nah, itu di mana caranya? Kalau kita lihat dari Jepang, Korea, Tiongkok, semuanya menekankan industri mereka. Mereka yang negara industri. Itu tidak berarti bahwa industri hanya membangun pabrik, bukan. Tapi industrialisasi sebuah negara dan bangsa itu sebetulnya sekaligus juga transformasi daripada sumber daya manusia yang terkait. Dan manusia itu bisa berkiprah, bisa bekerja, berkarya di semua sektor. Bisa di pertanian, bisa di perkebunan, di perikanan, di pariwisata, semua sektor itu manusia yang sama yang telah melalui transformasi dirinya itu bisa berkarya, berkiprah dan bekerja. Nah, itu yang kita harus lakukan, dan itu Jawa Barat tadi sudah disampaikan oleh Pak Taslim adalah lumbung, bukan saja lumbung padi tapi juga lumbung industri. 55% dari industri di Indonesia ada di satu provinsi yang bernama Jawa Barat. Di lain pihak juga banyakkan SMK di Indonesia mayoritas di Jawa Barat, banyak sekali. Dan jangan lupa sektor akademia, pendidikan, ada UI itu dari Jawa Barat ya, Depok. Kemudian ada ITB, IPB, Pajajaran, Pariangan, Telkom dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kita lihat di sini ada industrinya sudah ada. Harus kita perkuat, sektor pendidikan juga ada, harus kita juga perkuat, dan yang penting dalam konteks ini perlu ada kolaborasi antar sektor. Itu yang kadang kita masih sangat kurang di Indonesia. Kita kurang adanya kerjasama di antara sektor pendidikan, akademia, karena disitulah kita lihat adanya penelitian dan pengembangan. Kemudian di industri memang dia kurang komunikasi dengan sektor akademia dan sebaliknya juga kurang. Nah, itu bisa kita perkuat di provinsi Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa semakin maju, semakin sejahtera, dan Jawa Barat dan itu insya Allah mudah-mudahan akan menjadi ujung tombak daripada Indonesia emas itu. Ujung tombak, jembatan, motor, apapun sebutannya, tapi itulah peranan Jawa Barat. Jadi kalau saya ditanya Pak Ilham,
Apa yang penting buat Jawa Barat? Itu 3 hal. Lapangan pekerjaan, pendidikan terkait, dan jangan lupa UMKM. UMKM di Jawa Barat banyak sekali. Mereka tidak boleh ditinggalkan, harus dikaitkan dengan pengembangan industri ke depan. Jadi mereka bagian dari ekosistemnya untuk menjadi bagian dari kemajuan ekonomi yang insya Allah kita akan lihat di Jawa Barat. Saya kira itu saja karena saya tidak boleh ngomong terlalu panjang nanti. Sudah diingatkan. Jadi begitu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ilham Habibie ya, spill visi misi tadi itu. Baik, rekan-rekan media, silakan kita akan berikan sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, sampaikan dari media mana dan namanya siapa. Dengan singkat dan jelas. Silakan. Oke. Selamat pagi Pak Saiku, Pak Ilham dan Pak Hermawi. Perkenalkan saya Dayat dari Harian Kompas. Beberapa hari lalu Litbang Kompas merilis hasil survei Pak, dan nama Pak Ahmad Saiku juga punya elektabilitas 1% dan tingkat keterpilihannya juga lumayan. Nah ini seperti apa tadi obrolan di dalam, apakah memang sudah ada formulanya Pak Ahmad Saiku apakah maju di Jabar atau seperti apa, dan juga Pak Ilham terkait hasil survei itu apakah seperti apa nanti untuk mengejar ketertinggalan dengan kandidat-kandidat lain gitu. Terima kasih. Oke, kita kumpulkan dulu ya, Pak Presiden. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan. Dikasih mic-nya. Baik, terima kasih. Saya Hafid dari Forum Keadilan. Ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, kesepakatan apa yang sudah disepakati dari kedua belah pihak? Apakah memang ada kerjasama untuk maju di Jawa Barat atau seperti apa? Lalu kalau seandainya ada kesepakatan itu, kenapa memilih misal Ilham Habibie? Terima kasih. Demikian. Oke. Oke, satu kali lagi, ada kesempatan? Cukup? Kalau cukup langsung saya, oke. Ya, Oke, Assalamualaikum. silakan. Saya Dewi Rahmawati dari detik.com. Mau bertanya juga ke Pak Saiku dan Pak Ilham. Ini kan di Jawa Barat sendiri tadi belum fix untuk PKS memberikan dukungannya gitu ke Pak Ilham. Ini apa aja pertimbangan dari Pak Saiku sendiri? Nah ini mungkin juga berkaitan sama tadi surveinya Litbang Kompas. Apakah PKS juga lagi mempertimbangkan soal nama Pak RK yang tinggi di sana? Kan ada Pak RK, terus yang keduanya itu ada Pak Deddy Mulyadi. Nah ini apakah juga lagi dipertimbangkan sama PKS? Lalu apakah tadi di obrolan di dalam dari PKS sendiri apa ada usulan ke Nasdem dan juga Pak Habibie terkait kader PKS yang ingin mendampingi Pak Habibie jika pun nanti akan berkoalisi bersama itu? Terima kasih. Baik, kita cukupkan 3 dulu. Silakan Pak Presiden, nanti dilanjut oleh Pak Ilham. Baik, pertama terkait dengan formulasi yang tadi ditanyakan ya. Ya namanya survei juga kan menggambarkan sesaat. Mungkin hari ini Bang Ilham belum leading itu, tapi masih ada waktu. Masih ada waktu 4 bulan lagi untuk kita terus lakukan sosialisasi di tengah masyarakat Jawa Barat. Nah, betul tadi formulasi nanti PKS dengan Nasdem ini seperti apa? Nah, ini memang belum pada tataran yang fix ya. Tetapi nanti kita akan bicarakan secara detail dalam kesempatan ke depan. Tapi kalau dari sisi kesepahaman tadi ingin memajukan di DKI dengan di Jawa Barat, yaitu kita sudah memulai itu. Sehingga mungkin nanti formulasinya seperti apa nanti kita akan, justru tadi saya minta kepada Pak Sekjen juga untuk kita ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail ya, termasuk kapan kita akan membuat deadline-nya gitu. Sehingga jangan juga ada mengambang terus ya. Kita nanti buat deadline yang disepakati bersama, apakah sampai akhir Juli atau awal Agustus. Nah, nanti dari situ nanti kita akan bisa menyepakati kira-kira siapa nanti formulasi yang akan dimajukan dari PKS maupun dari Nasdem. Kemudian yang kedua tadi termasuk juga kesepakatan-kesepakatan itu yang nanti kita akan detailkan ya antara PKS dengan Nasdem
dalam khususnya di dua provinsi ini. Walaupun di beberapa provinsi juga kita sudah menjalin kerjasama yang sinergis di pilkada beberapa provinsi yang lain. Tetapi Jawa Barat sekali lagi tentu ini akan sangat terkait relasinya dengan DKI. Ya, oleh karena itu juga memutuskan Jawa Barat ini mungkin nanti akan terkait juga dengan memutuskan hal-hal yang di DKI. Oleh karena itu sekali lagi ini kita akan dalami lebih lanjut dalam pembahasan ke depan. Ya, terima kasih. Baik, silakan Pak Sekjen dulu. Ya, terima kasih. Tadi di dalam memang kita katakan nanti kita akan bicara, kita akan breakdown kesepakatan besar ini. Tadi yang kita sepakati adalah kita ingin Jawa Barat menjadi gerbong utama menuju Indonesia Emas. Karena apa ya, tadi alasan-alasan sudah dijelaskan oleh Pak Ilham. Kita juga sama-sama memperhatikan tenggang waktu yang semakin sempit, oleh karena itu menindaklanjuti pertemuan Presiden PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem 2 minggu yang lalu. Tadi ditegaskan lagi kita akan segera mengerucutkan, mengkonkretkan khususnya di Jawa Barat dan DKI. Jawa Barat ini kan kita harus kompatibel. PKS dengan kursi yang begitu banyak pun tidak cukup sendiri, apalagi Nasdem. Jadi kita akan terus membangun kebersamaan ini sampai pada titik kita punya kesepakatan bersama. Saya kira itu aja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya tidak banyak tambahan karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Saiku dan Pak Taslim. Satu hal saja, tadi ditanya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi dari segi survei. Tentu itu saya kira jawabannya klasis ya, kita harus sering tampil di media, baik media formal maupun yang sosial, dan tentu Jawa Barat dengan 27 kabupaten dan kota itu kita harus ke akar rumput, banyak bertemu dengan orang, organisasi, tokoh, berkunjung ke banyak pesantren dan sebagainya seterusnya. Saya kira itu memang sedang dan akan lebih banyak dilakukan di masa mendatang dalam 4 bulan yang akan datang ini. Sekian dari saya. Baik, cukup saya kira teman-teman, dan kita kasih aplaus yang meriah buat PKS dan Partai Nasdem. Dan sekali lagi terima kasih kepada rombongan Partai Nasdem yang hadir dalam pertemuan ini. Semoga ke depan kita bisa menjalin relasi yang semakin baik. Baik, demikian teman-teman semua, teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya dan meliput acara ini. Dan jika ada pertanyaan nanti mungkin lewat doorstop aja ya. Oke.